Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala TPQ Al-Mustaqim. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Megawati. Kepada yang terhormat Ustazah Megawati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, Koordinator Kecamatan Gunung Sari, Mataram, Tanjung, dan Praya. Dan yang kami muliakan para tuan guru, para alim ulama, para asatiz dan asatidah, segenap kepala TPQ sekecamatan Gunung Sari, kepala dusun Ireng Lau, tokoh agama dan masyarakat dusun Ireng Lau, singkatnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur atas semua nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Berikut sholawat serta salam yang tidak henti dan bosannya kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan pada acara yang sangat mulia ini. Karena acara ini tidak akan bisa berjalan lancar tanpa kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan sekalian. Begitu pula dengan segenap panitia yang sudah begitu banyak membantu atas terselenggaranya kegiatan khotaman ini. Wabil khusus untuk teman-teman guru qiraati dari TPQ Darul Mansur Gunung Sari. Tidak lupa juga untuk para ibu bapak wali santri yang sudah banyak berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan materi untuk kegiatan khotaman ini. Semoga Allah membalas semuanya berkali-kali lipat dengan kebaikan di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami juga tidak lupa untuk memohon maaf nantinya apabila dalam penyambutan kami sebagai tuan rumah terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Ini mutlak adalah bagian dari kekurangan kami selaku tuan rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami. Hari yang penuh nikmat, penuh haru, karena hari ini kami lembaga TPQ Al-Mustaqim mampu menghantar para santriwan dan santriwati kami untuk tampil di panggung khotaman yang sangat mulia ini. Dengan jumlah santri 18 santri, dan diantaranya ada satu santri usia balita atau santri usia di bawah 5 tahun.
Untuk diketahui bersama, untuk duduk di panggung khotaman ini, santri pun membutuhkan suatu proses yang sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan Ibu Ketua Panitia tadi, alhamdulillah khotaman kedua kali ini atas perjuangan guru-guru di lembaga, atas jerih payah dan doa para ibu bapak wali santri, bimbingan dari para koordinator kecamatan yang ada di Gunung Sari, hari ini kami khotam dengan mendapat hasil yang baik, yaitu dari semua peserta IMTAS periode Muharram se-NTB, kami TPQ Al-Mustaqim masih bisa menghantarkan santri kami masuk ke 10 besar kategori usia di bawah 7 tahun. Alhamdulillah. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikut adapun maksud kami mengadakan khotaman ini, yaitu pertama, memberikan laporan secara nyata kepada wali santri bahwa putra-putrinya layak khotam tingkat dasar pendidikan Al-Quran metode Qiraati, bukan dengan angka-angka, bukan semata pula dengan tulisan, tapi dengan tes langsung oleh wali santrinya sendiri. Yang kedua, untuk melatih anak tampil berani mengemukakan kebenaran, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu memang salah. Yang ketiga, sebagai syiar bahwa Al-Quran memang perlu ditonjolkan, dikenalkan dan diagungkan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, untuk meminta masukan, saran, kritik yang bersifat membangun demi masa depan perbaikan pendidikan Al-Quran pada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan khotaman. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, berikutnya melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa materi yang sampaikan di atas yang dipelajari oleh Santi adalah tahun ini itu ditargetkan untuk anak-anak usia dini yang mulai dari usia 3 tahun, dan target khotaman itu di bawah usia 5 tahun. Perlu kita ketahui bahwa lembaga metode Qiraati 5 jilid yang sekarang harus membuka pembelajaran pada pagi hari atau yang biasa kita kenal dengan TPQ pagi. Karena untuk mewujudkan dauh dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, yaitu anak khotam usia dini dan anak mampu membaca Al-Quran sejak masih usia 4 sampai dengan 5 tahun. Sehingga ini menjadi suatu amanah baru untuk kami, yaitu mulai menerima santri dari usia 3 tahun dan didaftarkan sebulan sebelum santri genap berusia 3 tahun. Semoga kami di TPQ Al-Mustaqim mampu untuk mewujudkan dauh dari Kiai Haji Dahlan tersebut. Berikutnya, kami melalui lembaga TPQ Al-Mustaqim ini ingin menjalankan amanah dari guru kami, yaitu Koordinator Pusat Metode Qiraati Bapak Kiai Haji Bunyamin Dahlan, yaitu beliau ingin mewujudkan dauh dari ayahanda beliau, yaitu Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, bahwa keinginan beliau adalah ingin mewujudkan anak-anak hafal Al-Quran di bawah usia 9 tahun.
Maka melalui program 5 pilar kiroati, yaitu TPQ pagi, TPQ sore, pra PT-PT dan PT-PT serta PKBM, dauh beliau akan terwujud. Artinya setelah khotaman ini masih ada tahapan-tahapan yang akan santri-santri ini jalankan sebagai program lanjutan dari program TPQ tersebut. Dan kami dari TPQ menghimbau kepada segenap wali santri untuk terus motivasi dan istiqomah dengan tetap melanjutkan putra-putri Bapak Ibu dengan program yang ada di metode kiroati tersebut. Hadirin yang berbahagia, melalui khotaman ini juga kami ingin berpesan kepada para Bapak Ibu wali santri bahwa apa yang sudah putra-putri Bapak Ibu pelajari di TPQ untuk dijaga dengan baik dari bacaan maupun hafalan, terutama untuk pengamalan doa-doa masnunah yang telah diajarkan. Dan terus putra-putri Bapak untuk tadarus di rumah dan berusaha menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Dan untuk selanjutnya tetap mengikuti santri di tahap berikutnya, yaitu kelas tahfiz Al-Quran, seperti yang tadi kita telah dengar bersama, bahwa semua santri ini cita-citanya ingin jadi penghafal Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga cita-cita mereka semua bisa terwujud. Berikutnya kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu wali santri. Mungkin selama pembelajaran di TPQ kami pernah berbuat salah kepada anak-anak, kepada santriwan dan santriwati khususnya yang khotaman hari ini. Mungkin kami tidak sengaja pernah memarahi, membentak, ataupun ada dari guru-guru kami yang pernah memukul atau mencubit putri Bapak Ibu wali santri. Melalui kesempatan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah murni bentuk kehilafan atau kekurangan kami selaku pengajar di TPQ. Selanjutnya harapan kami melalui khotaman ini yaitu dari tempat yang seadanya di TPQ kami di Ireng Lau, TPQ Al-Mustaqim. Semoga dari tempat kami yang sederhana itu bisa mencetak lebih banyak lagi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi penghafal Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Alim Mustaqim beserta keluarga yang telah memberikan fasilitas tempat pendidikan Al-Quran untuk santri-santri belajar. Semoga beliau serta keluarga dan keturunan beliau Allah jaga dan berikan balasan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah sambutan kami selaku yang diamanahkan menjadi Kepala TPQ Al-Mustaqim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala TPQ Al-Mustaqim, Ustazah Megawati, atas sambutan yang telah disampaikan kepada kita semua.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari perwakilan wali santri. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Marwan Hadi KHSPD untuk menyampaikan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa'id nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, pimpinan lembaga TPQ Al-Mustaqim beserta majelis guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Tuan Guru, Bapak Alim Ulama, Ustazah, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Singkatnya, Marwan Hadi KHSPD. Wali Santri, Khataman dan Imtihan periode kedua TPQ Al-Mustaqim yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya banggakan dan cintai anak-anakku semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa hadir untuk sama-sama kita menyaksikan, bisa hadir bersama-sama di dalam acara khataman dan imtihan periode kedua TPQ Al-Mustaqim. Kedua kalinya selawat teriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di depan mewakili daripada wali santri. Tentu ini merupakan kebanggaan buat saya pribadi. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan atau dipercaya untuk mewakili wali santri peserta khataman dan imtihan yang kedua TPQ Al-Mustaqim. Tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan wabil khusus untuk lembaga TPQ Al-Mustaqim
yang sudah sudi kiranya membimbing anak-anak kami, mengajarkan anak-anak kami dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Tentu semua itu tidak mungkin terjadi jikalau tidak ada sebuah perjuangan, keistiqomahan, keikhlasan daripada al-ustaz wal ustazah yang terus membimbing anak-anak kami. Maka izinkan saya mewakili wali santri mengucapkan dengan doa jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama anak-anak kami belajar menimba ilmu Al-Quran di lembaga TPQ Al-Mustaqim, anak-anak kami banyak yang melakukan kesalahan atau mungkin rewel pada saat belajar, ada ucapan yang salah, yang keliru yang diucapkan. Maka melalui perantara podium ini saya mengucapkan sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang ketiga, tentu di sini saya ingin menyampaikan dan memohon doa dan dukungan daripada ustazah, daripada guru-guru anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami ini selalu diberikan keistiqomahan di dalam belajar Al-Quran, karena biar bagaimanapun Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup seluruh manusia. Maka dari itu kami berharap terus dari pihak lembaga memberikan dukungan doa. Semoga apa yang menjadi harapan kami selaku wali santri, yaitu mendapatkan atau menerima anak-anak kami atau keturunan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'u fi mar'atis salihah. Dan mudah-mudahan anak-anak kami tergolong orang-orang yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dari kami mewakili wali santri terus memberikan dukungan sepenuhnya untuk lembaga TPQ Al-Mustaqim wabil khusus yang ada di Irang Lau. Mudah-mudahan selalu berkembang, lebih baik lagi, sukses dan mampu mencetak kader-kader atau insan-insani atau alumnus-alumnus yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak perpanjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan akhirnya saya tutup dengan mengucapkan wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari wali santri Bapak Marwan Hadi KIH SPD atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya nasihat dari tokoh agama yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin Eski As-Saulati untuk menyampaikan. Kepada beliau disilahkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الخلق عملا وأحسن الخلق قولا وفعلا وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما جزيلا اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Tarmizi. Kita doakan beliau, benar Ustaz nggih? Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan istri tercinta beliau. Istri pertama beliau. Benar nih. Bahaya doang Ustaz. Istri pertama dan terakhir, amin. Nah, Ustaz Tarmizi keriongkan. Kita doakan beliau yaitu Ustazah Megawati. Tadi saya kira Ibu Megawati yang hadir, ternyata Ketua TPQ yaitu Ustazah Megawati. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah, selalu membimbing anak-anak kita untuk terus cinta dengan Al-Quran, untuk terus cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan di sini hadir para bidadari-bidadari syurga, para istri-istri ketua-ketua TPQ yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Di sini juga ada wali-wali santri. Di sini juga para anak-anak kita yang subhanallah menjadi orang yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita semua, barokahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah naik boleh ongkat teman tu ni. Barunya kode ongkat. Lelah kejutan operator. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, yang mudah-mudahan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa syukuri dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua selalu mencintai beliau, merindukan beliau, menyayangi beliau, selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tadi saudari kita MC mengatakan nasihat. Saya tanya kepada Ustaz Tarmizi, nasihat apa? Beliau mengatakan nasihat pernikahan. Yuh, bahaya beliau ini. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kembali tiang berada di tengah-tengah pelungguh sami. Namun saya ingin sampaikan salah satu perkataan, yaitu dawuh, kalau bahasa Jawanya dawuh nggih, Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Beliau mengatakan, jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Subhanallah.
Jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang mudah itu benar. Kenapa bisa? Karena kadang di akhir zaman ini banyak orang atau orang tua wali santri yang memasukkan anak-anaknya, contoh, ada namanya tahfiz Al-Quran, ada namanya pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Terkadang di dalamnya itu bukan hanya toh membaca daripada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, namun terkadang di sana dicampuri dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah kita sebagai wali santri, yang dimana sekarang sudah jelas, sudah nyata bahwasanya yang kita lihat tadi, anak-anak kita khotaman diuji oleh ustadz-ustazahnya, diuji oleh wali santri, diuji oleh gurunya. Kemampuan mereka subhanallah luar biasa. Tentu yang menjadi ingatan, yang menjadi peringatan, yang menjadi pelajaran kita semua adalah bagaimana seterusnya kita mendidik mereka untuk terus mencintai daripada Al-Quran. Al-Quran hawa nurul mubin. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata. Kalau Al-Quran kita tanamkan dalam hati kita, fikiran kita, otak kita, jiwa kita, maka ada nur Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, terlebih dalam diri anak-anak kita. Subhanallah. Coba kita lihat, tadi kata ketua TPQ-nya ada yang di bawah 5 tahun. Subhanallah. Kalau zaman-zaman dahulu belum bisa bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana cara membaca makhraj yang benar. Yang penting belajar dulu di zaman dulu. Tapi kalau sekarang dituntun, dibimbing, diajar oleh ustadz dan ustazahnya, subhanallah, maka bersyukurlah wahai para wali santri. Kita bersyukur kepada guru-guru yang ada di TPQ Al-Mustaqim, mendidik bidajarin pelungguh, mendidik anak-anak tiang pulung husami, subhanallah, dengan rasa sabar. Coba pelungguh ibu-ibu, ibu-ibu wali santri, hadap sini semuanya, jangan hadap layar. Ibu-ibu wali santri, kalau ibu-ibu mendidik anak-anaknya sendiri, pernah enggak sakit hati? Ibu-ibu pernah tidak? Pernah. Nah, ibu-ibu yang di belakang, kalau pelungguh mendidik anak-anak pelungguh, pernah sakit hati apa tidak? Bu, pernah sakit hati apa tidak? Ternyata Ustaz Tarmuzi, mereka itu tidak ada suaranya, kurang uangnya. Kurang uangnya. Andai kata perempuan itu senang, subhanallah, paling besar suaranya. Mungkin hari ini lagi selan semuanya. Saya lihat tadi semua lagi makan, dan tinggal kotaknya saja yang masih. Alhamdulillah. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit cerita pengalaman kami dulu di Madrasah As-Salatiyah. Ada guru kami, Syekh Ahmad Yar. Beliau dari Pakistan, Ustaz. Beliau hafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah, bukan hanya beliau hafal Al-Quran, tapi juga beliau menghafal daripada tafsir-tafsir Al-Quran. Bukan hanya sampai di sana, beliau juga subhanallah, kalau menulis Al-Quran itu indah, rapi, cantik. Maka kami belajar di beliau saat itu. Waktu sebelum kami ke Mekah, Ustaz, kami itu merasa paling benar dulu sebelum ke sana. Sesampai kami di sana di Mekah Al-Mukarramah, sekolah di sana, belajar Al-Quran di sana, subhanallah, lidahnya yang awalnya keras menjadi lunak, macam tatsur tebucung kan?
Apalagi qiraati ini, subhanallah, ruan apa bahasa halusnya bibir ya Ustaz? Mulut bahasa Indonesianya nih ke. Mulut kita, lidah kita itu subhanallah diperhatikan rapi oleh beliau. Makanya beliau itu selalu mentasmi' kita waktu itu. Bagaimana makhraj yang benar, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Maka lahirlah di Indonesia ini sekarang subhanallah yang namanya qiraati. Maka menjadi anak yang soleh itu adalah salah satu kebanggaan orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya atau disebutkan hadis tersebut di dalam kitab Al-Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Beliau mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat orang itu senang, gembira. Salah satunya adalah wa auladuhu abraran. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bu, kalau kita tidak punya anak yang berbakti, maka sungguh rugi kita menjadi orang tua. Wa na'udzubillahi min. Maka subhanallah, anak-anak yang kecil-kecil ini, mereka sami'na wa ata'na kepada orang tuanya. Anakku ngaji ke qiraati yang ada di Irang di TPQ Al-Mustaqim. Mereka datang, mereka berjalan walaupun dalam keadaan ngantuk, walaupun dalam keadaan capek, walaupun baru pulang sekolah, diantar mengaji, duduk, bersimpuh, bersila, bertafakkur, berdoa. Supaya apa? Membahagiakan kita semua menjadi wali santri. Maka salah satu keuntungan kita apabila anak kita menjadi hafal Al-Quran, maka salah satu besok di hari akhir merekalah yang akan memberikan syafaat kepada kita orang tua. Maka bergembiralah kita sebagai orang tua yang mudah-mudahan mereka ini tadi ditanya semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Maka nawwir qulubana, sinarilah hati kita dengan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Anak-anakku, kali PK ini jangan kalian lalai untuk Al-Quran. Dengar anak-anakku? Dengar apa tidak? Saya mau bertanya sama adik-adikku, anak-anakku yang laki-laki. Apa di antara kalian yang paling gagah bapaknya? Semuanya? Ngaku. Semuanya. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan. Siapa yang paling cantik ibunya? Masya Allah. Mana ibunya? Ternyata ibunya langsung berdiri, diangkat tangan. Merasa cantik berarti itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Adik-adikku. Bismillah. Yang kalian inginkan. Bismillah. Yang suruh tengkah jaganya Ustaz. Oh begitu. Oh, harus begini. Ada anak-anakku yang kalian idolakan di dunia ini siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Tadi katanya orang tuanya. Oh. Ada adikku, anak-anakku yang perempuan. Siapa yang kalian idolakan di dunia ini? Papu Ahmad. Kok Papu Ahmad? Siapa yang kalian idolakan? Ya, ibu guru Nabi Muhammad, Papu Ahmad. Yang mana yang benar ini? Kok bapak enggak ada? Enggak satu perkataannya ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Anak-anak kita yang saat sekarang ini duduk, Pak. Subhanallah. Mereka ini masih suci. Mereka ini masih suci yang dimana mereka ini butuh daripada bimbingan kita semua sebagai orang tua.
Maka yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna zaujatuhu salihatan. Yang kedua kata Rasulullah, kebahagiaan kita, Pak. Kebahagiaan kita sebagai laki-laki adalah mempunyai istri yang, kenapa diam, Pak? Mempunyai istri yang subhanallah. Yang merasa istrinya solehah angkat tangan. Kok tidak ada yang berani ngangkat ini? Yang ibu-ibu di belakang diam. Wali santri yang hataman anak-anaknya saja, Pak, pelungguh sekarang. Mumpung pelungguh berhadapan sama istri pelungguh. Yang merasa ada mantan istrinya jangan diingat, istrinya saja yang diingat. Apa nih baru berbuat lah. Yang merasa istrinya soleh angkat tangan, Pak. Selapu unke angkat. Ndarak milih tomah seninan. Subhanallah. Bu, yang merasa pelungguh hadap sana nggih, hadap sana. Lihat istrinya. Bu, yang merasa yang merasa suaminya soleh angkat tangan. Cuman satu, siapa punya istri ini yang paling depan ini? Nah, yang berdiri, siapa punya istri ini? Kok enggak diaku istrinya? Siapa namanya, Bu? Enggak, sampingnya. Nah, siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Siapa? Halimatus Sa'diyah. Siapa punya istri ini? Enggak ada yang ngaku. Yang mana? Pelungguh. Kenapa suami pelungguh ke belakang? Karena tahu pelungguh tidak solehah sebenarnya. Makanya sembunyi beliau ke belakang. Subhanallah. Alhamdulillah. Makanya luar biasa, Bu. Sampai Rasulullah menyebutkan pelungguh sebagai ibu itu menjadi kebahagiaan kami sebagai suami. Pak, kalau kita punya istri solehah, senang apa tidak? Senang. Pagi-pagi sudah ada sarapan, pagi-pagi sudah ada kopi, makan siang sudah ada, makan malam sudah ada. Pak, yang merasa ada kopi yang angkat tangan. Nggak dibuat kopi sama istrinya? Oh, nggak ngopi soalnya katanya. Subhanallah. Yang di sana tertawa-tawa, nggak tahu mana istri pelungguh ini, yang penting tertawa sudah mereka. Subhanallah. Makanya pelungguh luar biasa. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah. Dan saya doakan kepada anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah dan mereka menjadi penghafal Al-Quran, mereka menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah, murah rezekinya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini menjadi orang yang disayangi, dicintai, dirahmati, diberkahi, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sukses dunia wal akhirah. Dan terakhir kita doakan TPQ Al-Mustaqim atau Qiraati secara umumnya, mudah-mudahan Qiraati menjadi pencetak kadar-kadar pecinta Al-Quran, menjadi pencetak daripada yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan sebab inilah anak-anak kita menjadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Sampun niki yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin Eski As-Saulati atas nasihat yang telah disampaikan kepada kita semua yang berada di ruangan ini.